Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sedulur sedaya yang saya hormati, semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat zahir, sehat batin, dan semoga kita semuanya selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani setiap ibadah dan aktivitas kita semuanya. Allahumma amin. Para sedulur sedaya yang saya cintai, saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan bersama mengkaji sebuah kitab yang kecil memang, tetapi ini menjadi kitab dasar di sebagian besar pesantren yang ada di Indonesia. Kitab ini menceritakan tentang dasar-dasar ilmu fikih, penerapan ibadah kita, bagaimana caranya, dasar-dasarnya disampaikan di dalam kitab yang sangat kecil, yaitu kitab Safinatun Najah. Nah, kitab Safinatun Najah ini dikarang oleh seorang yang sangat alim, seorang qadhi, seorang hakim yang sangat adil. Beliau adalah Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Syekh Salim ini lahir di Hadrami atau di Hadramaut, di Yaman sana. Tetapi beliau meninggalnya di Batavia atau di Jakarta. Yang menarik, yang spesial yang saya baca dari biografi beliau adalah beliau tidak hanya seorang ahli ilmu saja, ahli dalam keagamaan saja, tetapi dia ternyata juga seorang yang luar biasa. Beliau adalah seorang politikus yang luar biasa. Dia seorang politikus yang luar biasa. Artinya apa? Beliau di samping memiliki ketekunan dalam keagamaan, tetapi beliau juga memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berpolitik. Bahkan dalam satu kisah dari biografi beliau, beliau pernah menjadi seorang penasehat pribadi, seorang Sultan Abdullah bin Muhsin pernah menjadi penasihat pribadi beliau. Artinya apa? Artinya beliau juga memiliki kemampuan politik yang sangat luar biasa. Ini yang menarik bagi kita. Bahkan mungkin kita juga berharap alangkah indahnya ketika di Indonesia politikus-politikus yang ada di Indonesia ini, alangkah indahnya kalau itu juga sebagian dari para alim, para ulama, orang-orang yang benar tahu akan agama. Para sedulur sedaya yang saya hormati, nah mari pada kesempatan kali ini, pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas, kita buka pertama tentang muqaddimah, yaitu muqaddimah dari kitab Safinatun Najah. Safinah itu kalau bisa kita artikan, safinah itu perahu, kemudian an-najah itu apa ya, bisa dimaknai keselamatan. Artinya Safinatun Najah adalah perahu bagi kita untuk menuju keselamatan. Perahu itu berupa apa? Berupa hukum-hukum fikih yang nantinya akan bersama kita pelajari di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Mari sebelumnya kita akan hadiah Fatihah kepada Syekh Salim. Semoga beliau senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ampunan, fadail dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil amin. Para sedulur sedaya yang saya hormati, kami akan membacakan kitab ini dengan ala pesantren Jawa
Cuma nanti insya Allah akan kita paparkan dengan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asma dalam Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani, dat kang paring welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Sifate Gusti Allah Ar-Rahimi, dat kang paring welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdulillah, alhamdu utawi jinising puji kang patang perkara iku lillahi namung kagungane Gusti Allah. Rabbil alamina, zat kang mengerani alam kabeh. Wabihi lan namung kelawan Allah. Nasta'inu nyuwun pitulungan ingsun. Ngala umuri dunya ing ngatasé sekabehane perkara dunya, wa dini lan agama. Wasalla lan muga paring tambahi rahmat ta'dzim sapa Allah Gusti Allah. Wasallama lan muga paring tambahing kaslametan sapa Allah ala sayyidina ing ngatasé Gusti kita, junjungan kita, rupane Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatimin nabiyyin, kang dadi pungkasane para nabi kabeh. Wa alihi lan muga kelawan keluarga ni Kanjeng Nabi. Wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Ajma'ina ya sekabihan. Wala haula lan ora ana daya kuat sumingkir sangka maksiat. Wala quwata lan ora ana daya kuat nglakoni ibadah iku maujud illa billahi, angin kejaba kelawan pitulungane Gusti Allah al-aliyyi kang maha luhur, al-azimi kang maha agung. Di dalam mukadimah ini musannif menyampaikan beberapa hal yang pokok dan utama. Yang pertama adalah basmalah. Yang kedua adalah tahmid. Yang ketiga adalah sholawat. Yang keempat adalah hauqalah. Yang pertama yaitu basmalah, bacaan bismillah. Betapa pentingnya bismillah, sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu amrin dibalid la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ada fahuwa aqta. Bahwa segala sesuatu yang mengandung kebaikan, ketika hal itu dilakukan, tetapi di situ tidak dimulai, tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka dia akan terpotong kemanfaatannya, keberkahannya. Artinya apa? Ketika kita melakukan kebaikan apapun, maka kita harus mulakan dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan kemanfaatan dari setiap aktivitas kita semuanya. Namun demikian, tidak serta-merta segala kegiatan kita, segala perilaku kita, itu harus dimulai dengan bismillah. Ada sesuatu hal yang istilahnya yang remeh-temeh. Nah, kalau Imam Nawawi menyebutnya, sesuatu hal yang remeh-temeh itu tidak perlu dimulakan dengan bismillah. Ketika contoh yang dicontohkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu ketika kita mau membersihkan kotoran sapi, teletong, kalau di tempat saya namanya teletong, di Jogja itu namanya teletong. Kira-kira kalau para sedulur sedaya di tempat panjenengan kotoran sapi namanya apa itu? Nah, nanti bisa di komen. Ya. Namanya apa kalau di tempat panjenengan? Kalau di tempat saya namanya teletong gitu. Kalau di tempat Anda apa? Silahkan nanti ditulis di bawah. Itu tidak perlu menurut Imam Nawawi. Bahkan sesuatu yang khas, amalan-amalan yang khas seperti kita membaca tasbih,
kita membaca tahlil, kita membaca tahmid, zikir-zikir yang demikian, itu tidak dimulakan dengan basmalah, tidak apa. Itu miturut Imam Nawawi Al-Bantani. Para sedulur sedaya yang saya hormati, yang kedua adalah tahmid. Yang kedua adalah bacaan tahmid atau hamdalah. Tahmid atau pujian itu sebenarnya mengandung 4 unsur. 4 macam pujian, bentuk pujian yang itu terkandung dalam lafal alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama adalah pujian qadim ala qadim, yaitu pujian Allah kepada zat Allah sendiri. Itu hakikinya memang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pujian Allah kepada makhluknya, ketika Allah memuji kepada umat hambanya yang bertakwa, kepada semua makhluknya, ciptaannya, itu hakikinya pujian itu milik Allah Subhanahu. Yang ketiga adalah kudus ala qadim. Kudus ala qadim adalah pujian manusia atau makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kudus ala kudus. Pujian di antara sesama manusia, sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hakikinya juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya bahwa kita tidak boleh terlalu pede. Kita terlalu pede, terlalu GR gitu ya. Terlalu GR, dipuji oleh orang lain. Oh, Anda orangnya ganteng, orangnya solih, orangnya baik dan lain sebagainya. Kita tidak boleh kemudian kita berbangga diri, gedindase. Kalau di tempat saya gedindase, besar kepala gitu ya. Kalau di tempat Anda namanya apa, nanti silahkan bisa di komen di bawah. Kalau di Jawa namanya gedindase, keras kepala atau besar kepala. Bahwa itu adalah karena kita, bukan. Tetapi hakikinya pujian-pujian yang diberikan kepada kita, yang kita terima, hakikinya itu milik Allah Subhanahu. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan pujian yang sedemikian rupa dari siapapun juga, dari sesama manusia, kita harus tetap menjaga hati bahwa kita mendapatkan pujian bukan karena pribadi kita yang baik, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mungkin menutup keburukan-keburukan kita. Yang ketiga, para sedulur sedaya yang saya muliakan, yang ketiga adalah sholawat. Sholawat adalah bacaan rahmat, permohonan rahmat, keselamatan untuk baginda agung Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah Kanjeng Nabi itu masih kekurangan rahmat, kekurangan keselamatan, sehingga masih perlu kita bacakan sholawat dan salam? Ini pertanyaan yang menarik untuk kita semuanya. Karena begini, sebenarnya kalau kita pahami bahwa sholawat itu, kalau kita gambarkan, kita misalkan sholawat, bacaan salam itu bagaikan air. Bagaikan air. Kita gambarkan sebagai air. Nah, Kanjeng Nabi, kita gambarkan Kanjeng Nabi itu gelas yang sudah penuh dengan air. Artinya apa? Ketika Kanjeng Nabi, kita gambarkan gelas yang sudah penuh airnya, kemudian kita tuang air, kita bacakan sholawat, kita bacakan salam terus-terusan. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah air di dalam gelas itu akan luber. Ya, akan luber. Akan luber dan melambah-lambah. Melambah-lambah itu apa? Ya, melambah-lambah. Mungkin di tempat panjenengan namanya apa?
bisa kasih tahu kita, biar kita tahu lambah-lambah dalam bahasa daerah yang lain itu seperti apa. Nah, lambah-lambahnya air yang kemana-mana itu, ya, itu akan kemana? Kembalinya kemana? Akan membasahi siapa? Akan membasahi setiap orang yang membaca sholawat tersebut. Artinya apa? Kemanfaatan sholawat itu sendiri, satu, kembali kepada kita. Doa keselamatannya, doa rahmatnya itu kembali kepada kita yang membaca. Dan yang kedua, itu sebagai wujud kecintaan kita, tersedot kita kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sedulur sedoyo yang saya hormati, yang keempat yaitu hauqalah, bacaan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hauqalah ini dalam perjalanan Mi'raj junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Nabi melihat Nabi Ibrahim alaihissalam sedang duduk di depan pintu surga. Kemudian ketika berjumpa, Nabi mendapatkan wasiat dari Nabi Ibrahim. Apa yang disampaikan Nabi Ibrahim? Yang disampaikan Nabi Ibrahim, ya Rasulullah Muhammad, suruhlah umatmu untuk menjaga tanaman surga dan memperbanyaknya. Kemudian Rasulullah bertanya, apa itu tanaman surga? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, tanaman surga adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oleh karena itu, kita disunahkan untuk banyak membaca hauqalah, supaya kita semuanya menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di dalam surga kita semuanya nanti di akhirat kelak. Allahumma amin. Tetapi yang paling penting lagi dari hauqalah adalah apa? Hauqalah adalah bentuk kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada daya kuat untuk ibadah, tidak ada kekuatan yang mampu menghindar dari maksiat kecuali bi'aunillah, karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hauqalah ini benar-benar menancap di dalam diri kita, di dalam hati kita, maka sedikit pun tidak akan ada rasa sombong yang muncul di dalam diri kita dari setiap ibadah kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, musannif kitab ini membuka muqaddimah ini dengan 4 kalimah yang luar biasa. Basmalah, tahmid, sholawat, dan hauqalah. Inilah kunci bagi kita untuk memulai perjalanan hidup dalam ketakwaan dan ngarso dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita semuanya diberikan kekuatan, kesabaran di dalam menjalani kehidupan ini dalam selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wal 'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.